Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 12. Kali ini pertemuan kedua. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori rangkaian arus searah yang terdiri dari apa itu arus, tegangan, hambatan, rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, dan yang terakhir adalah hukum Ohm. Untuk pertemuan kedua ini, kita lebih fokus membahas soal-soal hitungannya. Jadi, persiapkan alat tulis kalian, simak dan pahami pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Baiklah, untuk soal yang pertama, muatan listrik pada rangkaian sebesar 5T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 2T. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir saat waktunya 2 sekon. Sehingga di sini diketahui adalah muatan listrik. Muatan listriknya berupa persamaan ya, 5T pangkat 4 tambah 4T pangkat 3 tambah 2T. Karena dia persamaan dan merupakan diferensial, maka simbolnya adalah dQ. Lalu, 2 sekon berarti adalah nilai waktu. Kita ingat di pertemuan kemarin dibahas bahwa rumus mencari kuat arus adalah I sama dengan Q per T, muatan dibagi waktu. Atau bisa kita ubah menjadi dQ per dt. Sehingga persamaan yang ini kita ubah dulu menjadi lebih sederhana atau diturunkan. Kita masukkan aja di sini dQ per dt-nya. Nah, jadi di sini dimasukkan untuk diferensial atau penurunan pangkat. Nih, kan pangkatnya ada 4. 4-nya pindah ke depan jadi 4 dikali 5. Kemudian pangkat untuk T-nya berkurang 1. Yang asalnya 4 menjadi 3. Jadi 4 kali 5 T pangkat 3. Kemudian ini 3 kali 4 T pangkat 2 dan 1. 1 ini diperoleh dari T ini. T ini sebenarnya adalah pangkat 1, tapi satunya tidak perlu ditulis. Jadi di sini satunya maju ke depan, kemudian kan kalikan 2. Nah, T-nya hilang karena apa? Karena ini kan pangkat 1, dikurang 1 menjadi 0. Jadi tidak ada lagi nilai T-nya. Yang ditanyakan adalah kuat arus listrik saat waktunya 2 sekon, sehingga nilai T yang dari persamaan ini kita ubah menjadi nilainya 2 sekon. Baiklah, kita selesaikan dulu persamaannya. Ini 4 kali 5, 20. 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian 12. 2 pangkat 2 adalah 4. Dan yang terakhir adalah 2. Sehingga diperoleh nilai kuat arus listriknya sebesar 210 ampere. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya adalah nomor 2. Di sini ada gambar rangkaian. Ini adalah gambar dari hambatan. Hambatannya ada 3 ya. Jadi simbolnya R1, R2, dan R3. Kemudian di bawah sini ada sumber tegangan. Ada garis panjang merupakan kutub positif dan garis pendek adalah kutub negatif. Nah, pada sumber tegangan, pada rangkaian sederhana biasanya menggunakan baterai dan hambatan biasanya menggunakan lampu pijar. Untuk aliran arusnya itu dari kutub positif atau energi potensial yang tinggi menuju ke kutub negatif dengan energi potensial yang lebih rendah. Jadi dia itu arusnya mengalir, kemudian ini masuk ke hambatan pertama sehingga diberi simbol I1 sampai ke titik percabangan. Jadi arusnya ada yang ke atas memasuki R2 sehingga nilainya adalah I2. Ada yang ke bawah dengan nilai I3 karena di sini adalah hambatan 3. Kemudian kembali lagi ke titik percabangan dan menyatu kembali menuju ke kutub negatif. Jadi di sini adalah nilai arus totalnya. Pada saat di sini adalah nilai arus percabangannya. Jadi untuk rangkaian paralel arusnya adalah nilainya beda-beda ya. Tapi kalau untuk seri arusnya adalah sama. Nah, kita baca pertanyaannya. Jika sumber tegangan berupa baterai sebesar 2 volt, maka tentukan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Jadi kita tahu, yang diketahuinya adalah untuk nilai hambatan atau R, karena angkanya tidak ada di soal, kita misalkan berupa R. Jadi nilai R1, R2, dan R3 sebesar R. Selanjutnya tegangannya baterai tadi berupa 12 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus listriknya atau nilai I-nya. Nah, karena di sini merupakan rangkaian campuran, otomatis kita ubah dulu yang bagian sininya menjadi hambatan pengganti. Karena ini adalah rangkaian paralel, maka hambatan penggantinya berupa 1 per RP. Iya, betul sekali. Nah, kita tulis 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kenapa pakai R2 dan R3? Karena di gambar rangkaian, itu rangkaian yang paralel cuma R2 dan R3. Sehingga kita masukkan angkanya, yaitu R2 nilainya R, R3 juga R. Sama seperti matematika, karena ini sudah sama penyebutnya, langsung aja dijumlahkan atasnya, jadi 2 per R. 2 per R itu untuk 1 per RP. Kita ubah supaya menjadi RP, yaitu jadinya R per 2, merupakan nih nilai hambatan penggantinya. Selanjutnya, rangkaiannya akan lebih sederhana seperti ini.
di mana hambatannya cuma terdiri dari dua, yaitu R1 dengan kuat arus I1, dan RP, sini ada hambatan penggantinya dengan kuat arusnya juga IP ya di sini ya. Jadi untuk arus yang mengalir, karena ini sudah rangkaian seri, maka nilainya sama. Jadi nilai I1 sama dengan IP sama dengan I totalnya. Baiklah, untuk mencari nilai hambatan total, itu adalah R1 ditambahkan dengan RP, karena dia adalah rangkaian seri. Langsung aja masukkan R1-nya R, dan RP-nya adalah R per 2, sehingga disamakan penyebutnya, yaitu 2 ya, sama-sama 2. Jadi yang di atas 2R tambah R, menghasilkan 3 per 2R. Langsung aja untuk kuat arus listriknya pakai hukum Ohm, yang asalnya V sama dengan I kalikan R menjadi I sama dengan V per R total. Kita masukkan angkanya, tegangannya 12 dan hambatan totalnya adalah 3 per 2R. Supaya bisa menjadi perkalian, kita balik jadi 2 per 3, angka 3-nya dicoret dengan 12, menghasilkan 4, dikalikan 2 adalah 8R. Jadi nilai I totalnya adalah 8R. Nah, silahkan dipahami terlebih dahulu. Cukup mudah. Soal selanjutnya adalah 3 buah resistor dirangkai seri, di mana resistor pertama yaitu 5 ohm, resistor kedua 3 ohm, dan kuat arus pada rangkaian sebesar 2 ampere. Tegangannya 18 volt. Yang ditanyakan adalah hitung hambatan pada R3. Nah, jadi menghitung nilai R3 itu berapa ya? Kalau misalkan ada soal seperti ini, lebih mudahnya kalian bisa menggambarkan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini ada kata kulunya yaitu rangkaian seri, berarti nanti kalian susun resistornya secara seri atau berdampingan, berurutan. Jadi saat ini ada R1, R2, R3 gitu ya. Kalau yang bercabang itu namanya rangkaian paralel. Oke, langsung kita tulis aja. Yang diketahuinya adalah hambatan 1 berupa R1, nilainya 5 ohm. Kemudian hambatan kedua, R2 nilainya 3 ohm. Kemudian ada I 2 ampere dan V-nya 18 volt. Nah, jadi rangkaian yang dimaksud adalah seperti ini. Tuh, rangkaiannya cukup sederhana ya, karena dia terdiri dari 3 resistor. Berarti bisa kita tulis di sini R1, R2, dan R3. Nah, yang memiliki nilai baru 2 resistor, R1 dan R2. Kita harus mencari nilai R3-nya berapa gitu ya. Nah, ini tetap ingat ya, yang panjang itu adalah positif, yang negatif adalah yang lebih pendek. Dan kuat arusnya, karena rangkaian ini seri, maka kuat arusnya sama ya untuk semuanya. Oke, baiklah, kita cari dulu. Berarti ini kan dicari hambatan penggantinya dulu kan. Nih, jadi dia itu bisa lebih sederhananya seperti ini rangkaiannya. Nah, rangkaian yang panjang ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi di sini hambatannya cuma 1, ini namanya hambatan pengganti. Nanti kita hitung berdasarkan prinsip dari rangkaian seri. Kemudian di sini tetap ada sumber tegangan positif dan negatif. Baiklah, langsung aja kita hitung untuk rangkaian serinya seperti apa. Tuh. Jadi, karena ini belum diketahui nilai R3-nya, otomatis R totalnya juga belum diketahui kan? Jadi kita pakai rumus hukum Ohm. Jadi V sama dengan I kalikan R. Sehingga nilai R-nya, karena ini adalah R total, maka rumusnya adalah R total sama dengan V bagi I. Berarti nilai V-nya di soal adalah 18 volt, kemudian nilai I-nya adalah 2 ampere. Sehingga 18 bagi 2 adalah 9 ohm. Ini untuk hambatan total. Sekarang kita ke rangkaian serinya. Nah, pada rangkaian seri itu sangat mudah menghitungnya karena langsung ditambah aja R1, R2, dan R3-nya. Nah, karena nilai R3-nya yang ditanyakan, otomatis pindah ruas. Jadi R3 sama dengan R total. Kemudian yang R1 tambah R2-nya pindah ruas ya, makanya jadi negatif. Jadi 9 untuk R totalnya. Kemudian R1-nya masukkan, nilainya 5, R2-nya adalah 3. Jadi 5 tambah 3, 8. 9 kurang 8 adalah 1 ohm. Sangat simpel. Silahkan kalian pahami dan kalian catat. Untuk soal berikutnya, ada 2 buah resistor dengan nilai hambatan 25 ohm dan 35 ohm. Jika kedua resistor dirangkai secara paralel, maka tegangannya 24 volt. Tentukan besar hambatan pengganti, kuat arus pada rangkaian, dan kuat arus masing-masing resistor. Baiklah, seperti biasa kita tulis diketahuinya, ada R1 25, R2-nya 35, dan V atau tegangannya adalah 24 volt. Nah, apabila ada soal uraian seperti ini, kita harus menggambar gimana rangkaiannya supaya lebih mudah. Jadi gambarnya seperti ini ya, karena ada 2 resistor, berarti hambatannya ada 2, sini R1 dan di bawahnya adalah R2. Seperti biasa, aliran arusnya dari kutub positif, energi potensial tinggi, kemudian masuk ke titik percabangan sini, ada yang menuju ke R1 dan ada yang menuju ke R2. Nanti kembali lagi ke kutub negatifnya. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, hambatan pengganti, yaitu yang ini, kita sederhanakan lagi rangkaiannya menjadi seperti berikut ini.
Baiklah, seperti yang tadi ya, hambatannya 1. Iya, maaf nih gambarnya rada-rada perot-perot gitu. Ini merupakan hambatan penggantinya di sini. Ini tetap sebagai sumber tegangannya atau baterainya. Baiklah, untuk yang pertama, karena dia paralel, berarti kita pakai rumus 1 per RP ya. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Dimasukkan angkanya, R1-nya adalah 25, jadi 1 per 25 tambah 1 per 35. Samakan penyebutnya seperti halnya matematika, adalah 175 ya bawahnya. Supaya 175, 25-nya kalikan 7. Dan ini jadi 5 atasnya. Jadi 7 tambah 5 adalah 12. Dan per 175. Untuk nilai RP-nya jangan lupa dibalik. Jadinya 175 yang dibagi 12. Jadi hasilnya 14,6 ohm. Ini untuk jawaban yang pertanyaan A atau hambatan penggantinya. Silahkan kalian pahami. Pertanyaan yang B adalah kuat arus pada rangkaian. Otomatis I totalnya kan untuk arus totalnya. Nah, karena I total berarti pakai R totalnya atau R hambatan penggantinya tadi. Nah, sudah kita ketahui hambatan penggantinya tadi hasilnya adalah 14,6. Langsung aja dimasukkan 24 dibagi 14,6 menghasilkan 1,6 ampere. Jadi untuk R total atau hambatan totalnya sama dengan hambatan penggantinya. Karena dia soalnya berupa rangkaian paralel, maka R totalnya merupakan hasil dari rangkaian paralel. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, tuh, nilai kuat arus masing-masing resistor. Karena resistornya ada 2, jadi dihitung dulu per satu resistornya. Jadi I1 berarti kan khusus untuk resistor yang pertama. Jadi dimasukkan adalah R1-nya saja. Jadi dimasukkan 24 bagi 25 adalah 0,96 ampere. Selanjutnya untuk I2-nya tetap pakai yang R2 ya, disesuaikan dengan arusnya, maka 24 dibagi 35 adalah 0,68 ampere. Sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa pada rangkaian paralel itu I total sama dengan penjumlahan dari arus yang di dalam rangkaian atau arus dalam percabangan, yaitu I1 ditambah I2. Ingin bukti? Baiklah, untuk I total kan tadi diperoleh 1,6. Kita buktikan apakah penjumlahan 2 ini menghasilkan 1,6, dan ternyata iya. Jadi benar ya jawabannya. Oke, silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah soal terakhir, di mana ada perancangan suatu rangkaian listrik tertutup dengan sumber daya berupa baterai 32 volt, beban yaitu hambatannya menggunakan lampu pijar, kabel penghubung yang menghantarkan arus 4 ampere. Ternyata lampu pijar yang kita gunakan hanya menyala jika listriknya tegangannya adalah 20 volt. Nah, berarti harus dipasang resistor untuk menurunkan tegangan pada baterai. Yang ditanyakan berapa resistansi yang diperlukan pada rangkaian agar lampu pijar tetap menyala. Kita tahu bahwa di sini terdapat 2 tegangan. Tegangan pertama yaitu tegangan baterai 32 volt dan tegangan kedua adalah tegangan lampunya sebesar 20 volt. Baiklah, yang ditulis adalah yang diketahuinya seperti apa. Nah, jadi tegangan pertama itu milik si baterainya yaitu 32 volt. Sedangkan I-nya tetap ya sama-sama 4 ampere. Dan ada lagi tegangan berikutnya adalah tegangan lampunya 20 volt. Jadi ini adalah rangkaian sederhananya. Ini adalah lampu atau hambatannya tadi kan, tuh menggunakan lampu pijar. Kemudian ini adalah sumber tegangannya berupa baterai. Berarti di sini adalah kutub positif dan yang di belakangnya adalah kutub negatifnya. Baiklah, selanjutnya. Nah, yang ditanyakan adalah hambatannya ya, nilai R-nya berapa supaya lampunya menyala. Kita gunakan terlebih dahulu mencari tegangan supaya lampunya tetap menyala. Artinya tegangan pada baterai dikurangkan tegangan pada lampu, yaitu 32 dikurang 20 menghasilkan 12 volt. Kenapa harus diturunkan tegangannya? Seperti ini. Misalkan kalian punya peralatan listrik dengan tegangan tertentu, misalkan 10 volt, tetapi tegangan sumber kalian berupa aliran listrik langsung dari PLN-nya melebihi dari 10 volt, otomatis barang elektronik kalian akan rusak atau terbakar karena tegangannya tidak sesuai dengan daya tampung alat elektronik tersebut. Oleh sebab itu sangat penting untuk dilakukan penurunan tegangan supaya sesuai dengan kapasitas maksimum barang elektroniknya. Karena sudah dapat nilai V-nya, I-nya juga sudah ada, tinggal kita masukkan ke hukum ohmnya yaitu R sama dengan V per I. Langsung aja 12 bagi 4 sama dengan 3 ohm. Jadi sangat mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Silahkan kalian salin terlebih dahulu. Kalian pahami juga dan nanti kalau ada pertanyaan langsung aja bisa hubungi ibu. Dan untuk persoalan fisika perlu diingat adalah satuan-satuannya ya. Kalau misalkan arus itu harus ampere, kalau misalkan ada
soalnya kilo ampere atau KA, berarti harus kalian ubah menjadi ampere. Begitu juga dengan volt ataupun hambatannya atau ohmnya. Pokoknya kalian ingat satuan bakunya apa. Kalau belum sesuai kalian ubah dulu. Kemudian kalian ingat juga prinsip-prinsip pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya nanti. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.